moderator, panitia dan teman-teman penyuluh agama Katolik Provinsi Kalimantan Barat. Inovasi penyuluh agama Katolik dalam membangun generasi emas menjadi motivasi dan inspirasi pembangunan moral generasi muda di era globalisasi. Dan fokus saya itu saya menambahkan sedikit catatan, alur edukasi, animasi, dan inovasi baru. Nah, kata kuncinya generasi emas. Di situ ada satu visual, gambar visual globalisasi. Dan saya memberikan perspektif melalui alur edukasi, animasi, dan inovasi baru. Ya, kira-kira jadi gambaran sekarang global. Saat ini sekarang lebih aktivitas manusia itu lebih pada klik. One click, one word. Nah ini gambaran infografis terkait dengan dunia global saat ini, era globalisasi. Dan ilustrasi ini di dalamnya terkandung perkembangan media sosial, internet, serta membawa dampak terhadap perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sangat dekat dengan kita karena dunia dalam genggaman sekarang. Kampung baru yang disebut dengan kampung maya. Nah, contoh konkretnya akses informasi semakin cepat, pola komunikasi dan konsumsi digital itu semakin padat, tapi juga membawa kejenuhan tersendiri. Gambar ini menunjukkan bagaimana globalisasi mempengaruhi komunikasi, teknologi, dan budaya secara menyeluruh. Kalau kita lihat dengan secara detail terkait dengan apa yang muncul di sana, ada perangkat digital dengan ikon-ikon yang menunjukkan pertukaran informasi, media sosial, dan perkembangan teknologi. Ternyata membawa efek yang sangat luar biasa terkait dengan komunikasi, teknologi, dan budaya secara menyeluruh. Ini pengantar gambaran umum terkait dampak globalisasi bagi kaum muda. Saya lebih menekankan kaum muda ini kepada remaja misioner. Jadi umur belasan gitu. Paparan informasi yang cepat dan melimpah, banjir informasi. Kalau kami di kampus dulu banjir air, juga banjir informasi. Lalu penyebaran konten negatif, ini sudah tidak bisa dinafikan lagi. Penyebaran konten negatif dengan berbagai macam platform, aplikasi yang disediakan, bahkan bisa memproduksi kita. Anak muda sendiri bisa memproduksi konten-konten negatif. Lalu tantangan yang ketiga, identitas moral, spiritual, dan budaya. Ini yang memang menjadi penekanan akselerasi penting terhadap eksistensi terkait dengan identitas moral, spiritual, dan budaya. Apalagi digandrungi dengan budaya populer, budaya global yang luar biasa dasar. Nah, sekarang bagaimana peran saya sebagai penyuluh agama? Izin Dewan Juri yang terhormat, saya menulis ini bukan literasi teoritis gitu, tetapi berdasarkan praktis dan hal-hal baik atau catatan-catatan baik yang saya temukan di setiap lini masa binaan kelompok binaan saya. Nah, penyuluh agama itu ada satu kata yang dipegang, itu menjunjung tinggi moralitas dan menyebarkan virus moralitas. Algoritma seorang penyuluh itu moralitas. Dan di dalam terkandung nilai-nilai moral dan tentu spiritualitas. Katoliknya nomor satu. Dan kemudian penyuluh agama bisa disebut sebagai motivator dan inspirator. Motivator, inspirator, dan pendidik moral. Keren kan penyuluh agama, motivator, inspirator, pendidik moral. Jadi daya energi penyuluh agama itu memotivasi, menginspirasi, karena dia disebut sebagai pendidik. Itu ada gambar, ada visual di sebelah itu, saya kira bagus sekali. Bayangkan penyuluh agama ya seperti itu, bisa diidentifikasi dengan baik oleh kita semua. Ada moral, ada inspirasi, empati, tentu dengan kolaborasi dan kekayaan ide yang bersama. Nah, penyuluh agama tidak hanya berperan, ini penting saya kira untuk konteks zaman ini, tidak hanya dogma teoritis,
Baik, waktu 2 menit. Oke, kita lebih pada personal dan batik, refleksi kritis dan teknologi dan inovasi. Saya dalam keseharian saya menggunakan seni dan kreativitas. Kebetulan saya juga banyak memproduksi lagu-lagu animasi untuk sekaligus kupasikan. Theme song kemarin itu kebetulan saya diberi kepercayaan untuk menciptakan itu. Proses itu tidak boleh. Namanya penyuluh agama kan membawa hal-hal baik. Walaupun lagunya kurang ini kalah dengan Sena Gusti. Oke, waktu saya alur yang saya tekankan edukasi, informasi, animasi, dan inovasi. Edukasi saya gunakan media sosial, platform media sosial, flyer, e-book apa segala macam. Animasi saya menggunakan aplikasi-aplikasi untuk aransemen musik, hal-hal sederhana yang gratis. Bahkan saya menggunakan kecerdasan AI, Suno AI, kemudian saya humanize musiknya dengan syairnya. Memang yang saya bawakan tersembunyi karena tidak bisa ditampilkan. Studi kasus saya membuat theme song, lagu animasi, flyer, grafis video dan segala macam. Itu yang saya lakukan untuk menambah energi saya terkait dengan karya penyuluhan saya. Saya kira gambar ini bisa menutup presentasi saya hari ini. Golden Generation. Jadi terkait dengan kata kunci tadi. Ya, pertumbuhan generasi emas itu seperti dianalogikan dengan akar itu moral, batangnya edukasi, pendidikan, dan buahnya integritas. Bayangkan nanti generasi gereja kita kalau kita bekerja dengan sungguh, wah seperti ini buahnya. Dan penyuluh agama melakukan pendekatan yang berintegritas itu melalui pendekatan edukasi, animasi dan inovasi. Baik, luar biasa. Waktu sudah habis. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini tidak menjadi bagian dari presentasi tapi menyalah penyuluh. Menyalah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Komba. Peserta berikutnya adalah Nicodemus AMD Cap. Peserta berikut ini adalah penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Pak Nicodemus. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Dewan Juri, teman-teman. Saya sangat senang menjadi bagian daripada kalian. Saya berdiri di antara orang-orang pintar hari ini. Jadi hari ini saya mengambil judul Orang Muda Tanggap Terhadap Panggilan Allah. Panggilan itu bukan hanya menjadi imam, tetapi panggilan itu menjadi dirimu sendiri, menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kemudian alasan saya mengambil tema itu mengapa? Ketika saya ikut Priska, ternyata laki-laki itu banyak penyesalan di usia muda. Banyak kesalahan yang mereka lakukan dan akhirnya menimbulkan penyesalan di akhir. Dan ketika saya menjadi ketua DPW kami turun ke lapangan, ternyata banyak orang mengatakan, kenapa saya dulu waktu masih muda hamil duluan? Kenapa saya waktu muda nakal? Kenapa saya waktu muda seperti ini? Akhirnya lagi-lagi menimbulkan penyesalan di akhir. Makanya panggilan itu akan saya jelaskan di belakang nanti. Dan tujuan penulisan ini salah satunya pengen mengungkap itu supaya tidak terjadi banyak penyesalan. Kemudian terkait dengan latar belakang, seperti yang suster sampaikan kemarin, bahwa tujuan saya menulis ini untuk anak muda ya, dari usia kurang lebih 9 sampai 15 tahun. Dan untuk di kampung. Jadi bahasa yang dibawa ke sini mungkin kurang pas, tapi tujuan saya menulis supaya orang muda itu yang baca dan orang kampung. Jadi nanti bahasanya agak kampungan sedikit, harap maklum gitu ya. Kemudian saya mengambil dari 1 Samuel bab 3 ayat 1 sampai 12. Ini bagaimana Samuel beberapa kali dipanggil oleh Tuhan. Tapi dia kira Eli yang manggil. Kemudian Eli paham untuk ketiga kalinya bahwa yang manggil itu adalah Allah. Yang pengen saya sampaikan dari cerita itu adalah anak muda adalah misi Allah. Saya kita disebutkan latar belakangnya adalah perawat, tapi saya tidak diterima di perawat. Mengapa sangat susah saya jadi seorang perawat? Orang kok begitu muda.
Padahal IPK saya itu 3,6 loh. Dan yang bikin saya sangat kesal pada saat itu adalah ketika saya melamar ke puskesmas, jadi terima tuh orang IPK-nya lebih rendah. Ternyata di dunia ini bukan hanya tentang pintar, tetapi ada orang dalam. Itu harus kita pelajari dan harus kita terima. Kemudian ada untuk pendampingan orang tua. Bahkan ketika di penyuluhan ini saya nyambung dengan video yang saya buat, itu bagaimana saya berusaha menjaga mimpi. Dan bagi saya, mimpi dijaga aja udah meleset, apalagi kalau tidak dijaga. Kemudian Allah selalu memanggil anak muda, seperti dalam Samuel. Sebenarnya kita dari kecil itu sudah dipanggil Allah untuk menjadi yang seharusnya Allah mau. Mengapa? Sepertinya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nak, kamu belajar. Kata pastor, kamu seperti ini, jangan nakal. Kata itu tadi pastor kemarin, dia selalu dijaga neneknya dinasihati. Sebenarnya itu adalah Tuhan berikan kita untuk mendampingi kita mencapai mimpi itu. Kemudian untuk menjadi paham itu butuh proses dan usaha. Jadi bukan hanya sekedar Allah yang punya tujuan, tapi kita juga harus berjuang bagaimana mimpi itu bisa tercapai. Itu saya tekankan dengan anak muda. Nanti instan, tidak ada yang instan di dunia ini. Semua butuh proses. Dan pada saat berproses itulah kita belajar dan menemukan banyak. Bagaimana nanti mimpi itu menjadi nyata? Bagaimana nanti Tuhan hadir dalam hidup kita? Itu yang paling mau saya sampaikan. Mulailah dari sedini mungkin. Jadi saya itu lahir dari keluarga yang tidak mampu dan tidak berkecukupan. Makanya tidak bisa lagi S1 gitu ya. Makanya saya merasa beruntung berada di antara teman-teman yang gelarnya dokteranda, SS gitu ya. Makanya saya merasa beruntung hari ini di antara kalian. Kemudian mulailah dari sedini mungkin. Dini itu dari kecil. Dan itu harus mimpi kita harus dijaga oleh orang tua. Bukan hanya anak itu sendiri. Dan lingkungan kita, salah satunya adalah penyuluh. Makanya saya selalu berusaha meyakinkan anak-anak bahwa mimpi kalian itu berharga. Mungkin mimpi kalian itu terdengar konyol, tetapi itu sangat berharga. Dan mimpi adalah tujuan daripada kamu hidup. Yang berikutnya, dampak polarisasi positif dan negatif. Saya rasa zaman sekarang dampak positifnya lebih banyak daripada dampak negatif. Salah satunya paling penting itu adalah diri kita. Dampak negatifnya jelas dengan adanya media, otomatis orang menjadi introvert, lebih suka sendiri dan mengurangi interaksi. Karena saya salah satu orang yang sangat introvert. Kemudian cara meningkatkan perkembangan orang muda Katolik, aktif di gereja, memberikan pelayanan, turne segala macam, itu membuat saya belajar banyak hal. Salah satunya dari poinnya, saya sangat susah untuk berbicara di depan. Tetapi karena saya jadi ketua DPW dan dituntut untuk bisa. Waktu 2 menit. Jadi saya berusaha menjadi yang terbaik. Yang terakhir adalah orang muda menyadari Allah adalah sumber berkat. Allah itu adalah segalanya dari sana sumber. Kalau kita percaya Tuhan pasti memberikan. Beserta jadilah orang muda yang berproses sudah menjadi inspirasi dan motivasi. Hanya orang yang berproses yang bisa mengeluarkan kata-kata indah dari mulutnya. Itu bukan suatu yang instan. Terakhir, quote saya dalam penutup ini. Orang muda cerdas, masa tua berkualitas, muda berupaya, tua bersahaja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.